Halo guru-guru yang luar biasa. Nah, kali ini saya baru saja menyelesaikan asesmen praprogram BIMTEK Guru Belajar seri AKM tingkat SMP. Nah, saya sudah berusaha menjawab 30 soal, namun ternyata yang benar tidak sampai separuhnya ya. Berarti saya harus lebih banyak belajar. Nah, mari kita belajar bersama guru-guru yang luar biasa. Di sini ada pertanyaan Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya, kemudian Guru Sandi. Bisa guru-guru perhatikan soal di sini. Ternyata jawaban saya benar. Dan kita akan fokus pada ya yang belum dipelajari karena ini sifatnya adalah pretest ya. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional. Saya salah menjawab ya. Oke. Kemudian Guru Cleo. Oh, yang benar adalah Mahir ya. Oke, Guru Reza. Tuh. Oke, benar. Oh, asesmen. Asesmen literasi SMP diujikan ada 2 level pembelajaran. Nah, ini belum saya pelajari. Oke. Manakah kegiatan aljabar memahami bola dan barisan bilangan dan konfigurasi objek? Kemudian salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah belajar dari pemahaman, konsep dan keterampilan. Guru Sandi. Oke, benar. Pernyataan yang tepat menerangkan butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, menjodohkan disajikan. Saya menjawab tadi ini berdasarkan soal pretest ini. Oke, benar. Soal dalam asesmen menggunakan proses komplektif lebih baik karena terdapat proses baru yaitu oke. Dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran lingkungan sekolah melalui survei lingkungan belajar. Oke, salah ternyata. Bagaimana saya asesmen? Perbedaan asesmen literasi SMP. Ternyata ada 2 level tadi ya. Tingkat kesulitan yang berbeda. Bahwa yang program objek ternyata aljabar. Tiga lima enam. Berikutnya pernyataan berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi 356 ternyata. Belajar materi harus dikuasai. 356 berarti pada yang akhirnya. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu dalam asesmen orientasi. Oke, sudah benar.
Manakah pernyataan berikut? Oke, perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional. Oke, asesmen nasional dan ujian asesmen hanya sampel. Asesmen organisasi untuk SMP dapat level pelajaran 1 ternyata ya. Salah. Oke, cukup mudah. Literasi, informasi, dan fiksi. Bagaimana keterkaitan antara pelaksana AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi dari guru? Seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Kompetensi minimum AKM. Kompetensi dasar sistem belajar materi apapun. Dari hasil AKM ditemukan mahasiswa mampu mengaplikasikan pengetahuan dimiliki oleh dalam konteks lebih beragam. Cakap ya. Cakap dan mahir. Berarti cakap lebih tinggi ya. AKM dengan kurikulum. AKM. Apa tidak lanjut yang AKM? Ini yang benar ya Pak Abu, saya menjawab ini. Oke. Nah, tadi saya agak sedikit bingung dengan definisi cakap dan mahir. Cakap. Cakap, kategori cakap. Mampu mengaplikasikan disebut cakap. Mengaplikasikan, sedangkan mahir. Mana tadi kata mahir ya? Ternyata saya salah di hal yang simpel seperti itu. Mahir. Cakap dan mahir. Tadi cakap mengaplikasikan, sedangkan kata mahir itu untuk nah di sini dia mengintegrasi beberapa informasi bacaan. Oh, mahir itu adalah tingkatan untuk sudah ke actionnya ya Bapak Ibu sekalian. Informasi, asesmen, ingat asesmen nasional, perbaikan kualitas pembelajaran. Oke. Asesmen literasi ada 2 level. Berbasis ciri pembelajaran berkompetensi adalah belajar pemahaman konsep dan keterampilan. AKM minimum, AKM yaitu asesmen pilihan ganda, jodohkan isian singkat dan uraian. Soal asesmen literasi kognitif, terdapat proses baru, mengevaluasi, merefleksi. Oke, mengevaluasi, merefleksi. Pemetaan dengan survei lingkungan belajar. Asesmen level 1 dan 2 memiliki kognitif yang sama namun tingkat kesulitannya berbeda. Dari AKM maka dapat simpulkan bahwa hasil kompetensi minimum untuk mengevaluasi berbagai aspek pembelajaran. Oke, Guru Rani. Aljabar ya, konfigurasi objek dan bilangan. Nah, ini Bapak Ibu, konten pembelajaran berbasis konten dan berbasis kompetensi. Belajar mencakup materi, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab pelanggan topik. Asesmen normalisasi tingkat SMP, level pembelajaran level 1.
Ya, ini tadi cakap dan mahir ya. Kalau cakap itu mampu mengaplikasikan, tingkatannya lebih tinggi daripada mahir ya kan, cakap. Nah, ini AKM standar kurikulum secara keseluruhan, keterkaitan, memperhatikan tindak lanjut AKM, refleksi. Oke, semoga pembahasan tentang materi yang sedang kita pelajari tahun ini mengenai asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM tingkat SMP dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Tetap semangat dan selamat melanjutkan pembelajarannya Bapak Ibu sekalian. Halo Bapak Ibu, ini ada informasi tambahan. Nah, ini saya akan membahas, kita akan belajar bersama-sama membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, ya. Nah, sebelumnya ada pro dan kontra kenapa ujian nasional dihilangkan. Tapi demi perbaikan, demi peningkatan kualitas masyarakat Indonesia, terlebih para penerus bangsa, maka para pemerintah kita dan petinggi-petinggi telah mengambil jalan yang profesional dengan mengubah ujian nasional menjadi asesmen nasional. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memahami kenapa sih perlu diubah menjadi asesmen nasional. Nah, beberapa pertanyaan yang sering kali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tadi ada sedikit nge-lag ya laptop saya. Nah, ini informasi yang perlu kita ketahui terkait tentang perbandingan ujian nasional dengan asesmen nasional terlebih dahulu. Dapat kita baca dan lihat dari tujuan, jejak penilaian, level siswa. Ternyata asesmen nasional itu lebih berfokus pada mengevaluasi mutu terkait sistem pendidikan, sedangkan ujian nasional yang diuji itu siswanya, ya. Dan jenjang penilaiannya lebih luas ya, bahkan SD masuk dalam asesmen nasional. Yang diuji kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, ya. Survei dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Modulnya pilihan ganda, menjodohkan isian, singkat dan uraian. Tadi PGK ini apa ya? Mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Ya, kasih di kolom komentar. Sasaran penilaiannya seperti ini, kompetensi literasi, numerasi. Nah, ini tadi masuk dalam soal prates ya, pra assessment tadi ya. Kalau untuk aplikasinya saya sih sedikit-sedikit sudah lihat tapi belum tentu mendalami bagaimana sih cara aplikasinya atau sistemnya bagaimana, belum begitu ya. Berikut penjelasan setiap poin pembedaan asesmen nasional dengan ujian nasional. Nah, dapat kita lihat di sini asesmen nasional tidak sama ya. Dan ya seperti tadi yang dibahas. Oke, ini sama seperti yang di tabel yang disajikan tadi sebelumnya. Oke.
gambaran secara utuh ya, dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya kognitif namun juga karakter dan iklim belajar. Oke, saatnya kita kuis. Kita coba kuisnya ya, Bapak Ibu. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi. Benar. Salah. Benar. 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 Sekolah mempersiapkan siswa untuk menggagas semangat. Benar. Salah. Benar. 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 Oh. Nah, kita coba lihat. Nah, asesmen nasional lebih menekankan konektif. Ternyata salah jawabannya. Tidak hanya mengevaluasi aspek konektif, asesmen juga untuk satuan pendidikan. Oke, benar sekali. Jadi salah memahami ya, pada pelaksanaan nasional. Salah. Oh. Asesmen survei. Oke. Yuk kita satu persatu ya Bapak Ibu. Asesmen tidak memiliki konsumsi. Oke, benar. Asesmen nasional dapat dikatakan, berarti asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke. Sambil dibaca silakan Bapak Ibu. Mahasiswa ya, kalau nggak ada ujian nasional bukan berarti tidak semangat belajar ya. Nah, itu. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, ya. Yang diuji ini bukan hanya siswanya, tapi para guru dan sistem yang ada di sekolah masing-masing. Oke, sudah. Nah, ini dia. Memang tepat ya. Bahwa kehidupan itu tidak hanya seputar nilai, tapi bagaimana cara kita mendapatkan nilai tersebut, baik atau benar, sudah tepat atau belum cara mendapatkannya. Oke Bapak Ibu, selamat belajar kembali. Saya juga akan belajar dan terus belajar
Tetap sehat dan salam buat semuanya. Sampai jumpa lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon subscribe YouTube channel ini. Terima kasih.